teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya Angelina Sintakartika Dewi akan mengajak teman-teman semua untuk membahas materi mengenai pengangguran. Apa sih itu pengangguran? Yuk kita simak penjelasan video berikut ini. Kita semua tahu bahwa angka pengangguran yang ada di negara Indonesia ini cukup tinggi. Penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang sudah diterima bekerja namun belum untuk memulai bekerja, itulah yang disebut dengan pengangguran. Pengangguran yang terjadi pada suatu negara itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Maka pengangguran digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu pengangguran ketidakcakapan. Pengangguran ini terjadi karena seseorang mempunyai cacat secara fisik maupun jasmani, sehingga dalam dunia pekerjaan atau perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi seorang pegawai atau pekerja. Yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran ini terjadi apabila para pekerja atau pegawai telah menggunakan waktu bekerja mereka secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor yang lainnya tanpa mengurangi output. Yang ketiga, pengangguran terbuka. Pengangguran ini timbul karena seseorang tidak mendapatkan pekerjaan atau karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran musiman. Biasanya pengangguran ini terjadi pada sektor musiman, yaitu pada sektor pertanian. Misalnya di musim paceklik, banyak para petani yang menganggur karena musim panen telah usai, sehingga harus menunggu pada musim panen berikutnya. Yang kedua, pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja yang sudah bekerja, tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Yang ketiga, pengangguran karena upah terlalu tinggi. Ini terjadi karena para pencari pekerjaan menginginkan adanya upah atau gaji yang tinggi, sehingga para pengusaha atau perusahaan tidak mampu untuk memenuhi keinginan pekerja tersebut. Akan tetapi, di Indonesia telah ditetapkan UMR sebagai bentuk minimum upah atau gaji yang harus diterima oleh para pekerja. Yang keempat, yaitu pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan dalam masyarakat. Misalnya struktur agraris menjadi industri. Oleh karena sebab itu, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh perusahaan. Yang kelima, pengangguran voluntary. Pengangguran ini terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu untuk bekerja, tetapi dengan sukarela tidak mau bekerja dengan alasan mereka masih mempunyai cukup kekayaan atau uang yang cukup. Yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena
adanya pergantian tenaga kerja dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja yang digunakan yaitu mesin. Pengangguran potensial. Apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor yang lainnya tanpa mengurangi output, hanya harus ditaati dengan perubahan fundamental dalam metode produksi. Sekian materi pengangguran yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Bila ada yang kurang jelas atau teman-teman kurang memahami, boleh ditanyakan pada forum yang telah disediakan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.